Yang keempat, Rasulullah tadi membagi apa tadi ya? Membagi harta warisan, bukan, harta rampasan perang. Adil ya Rasulullah, berbuat adil lah Rasulullah. Kalau tidak aku yang berbuat adil, siapa lagi, kata Rasulullah. Lalu orang itu pergi. Setelah orang itu pergi, orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berlebihan betul lah orang ini ya Rasulullah. Jelas ayat turun kepada engkau, begini pembagiannya, kok dia kritik engkau secara berlebihan, membuat engkau malu di hadapan para sahabatmu ya Rasulullah, malu engkau. Lalu Rasulullah ketika orang itu pergi mengatakan, yakhrujun nas. Nah, ini dalam hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Yakhrujun nas min qibalal masyriq. Nanti keturunan orang itu, yang baik itu, orang pergi itu, yakhrujun nas, akan muncul keturunan nanti di antara manusia min qibalal masyriq, dari arah timur perkampungannya. Yang pertama, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu tarafiyahum. Akan datang nanti keturunannya banyak yang hafal Quran dari tempat itu, dari arah timur, tetapi hafalan Qurannya tidak melewati tenggorokannya dan tidak masuk ke hatinya. Jadi dia banyak baca Al-Quran tapi dia tidak berakhlak. Terhadap Rasulullah saja dia tidak berakhlak, enggak sopan kepada Rasulullah. Adillah sedikit ya Rasulullah. Kan tak sopan kepada Rasulullah. Bagi seharusnya, saya punya pendapat begini ya Rasulullah. Bagaimana kalau pendapatku begini? Ini tidak. Adillah engkau ya Rasulullah. Adillah sedikit. Ya itu masalahnya tuh. Berbuat adillah. Nah, kata Rasulullah, yakhrujun nas min qabalil masyriq. Orang itu nanti keturunannya dari daerah timur. Pertama, yaqra'una al-Qur'an la yajawaz tarafiyahum. Dan akan lahir nanti keturunannya hafal Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya dan tidak masuk ke hatinya. Jadi hanya hafalan di mulut saja. Dia tidak berakhlak, merasa sombong dengan ilmunya, merasa sombong dengan apa yang dia miliki. Berarti dia tidak tawadhu, tidak khusyuk, tidak berakhlak. Dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah, man la adaba fala alima walau kana aliman. Tidaklah orang itu sesungguhnya dianggap berilmu kalau dia tidak berakhlak yang baik, kalau dia tidak bertawadhu, dia sesungguhnya tidak berilmu sekalipun penampilannya sangat alim, sekalipun dia hafal Al-Quran. Kalau dia tidak berakhlak, sesungguhnya dia tidak berilmu. Hanya di mulutnya saja, tidak melewati tenggorokannya dan tidak sampai ke hatinya. Yang pertama kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'ana la yajawwazu tarafiyahum. Mereka hanya menghafal-hafal Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya dan tidak masuk ke hatinya. Itulah orang itu kata Rasulullah. Yang kedua, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu. Nanti akan keluar dia dari agama, akan keluar dia dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi mudah melesat dia, mudah menyerang orang, mudah melesat, mudah keluar dari aturan agama. Padahal dia hafal hadis, hafal Al-Quran, cuma hanya di otaknya kecerdasan intelektual, tapi tidak ada kecerdasan spiritualnya, hanya intelek otaknya saja, tapi hatinya tidak cerdas. Jadi hanya intelektual tapi tidak spiritual. Nah, bagaimana kata Rasulullah? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmi. Dia sesungguhnya telah keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Kama yamrukus sahmi minar ramiyah. Ramiyah itu busurnya, sahmi anak panah, seperti keluar anak panah dari busurnya. Itu yang kedua kata Rasulullah. Yang ketiga, summa la ya'uduna fiha hatta ya'uda ila fawqihi.
kemudian dia tidak kembali lagi kepada moral keagamaan sampai kembalinya dia kembalinya anak panah kepada busurnya. Jadi anak panah itu tak mungkin lagi kembali kepada busurnya. Sekali dia pergi untuk selamanya. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, inilah sifat yang berlebihan tadi, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi berlebihan kita dalam menegur orang tidak boleh, berlebihan dalam beribadah harus hati-hati juga, berlebihan dalam puasa, dalam beribadah, dalam menegur orang tidak boleh. Kemudian berlebihan dalam makan dan minum, itu yang paling populer, tidak boleh. Kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Allah tidak suka berlebihan. Kalau makan berlebihan timbul penyakit diabetes. Karena makanan itu memaksa dari tubuh kita yang sebetulnya kapasitasnya, kemampuannya tidak sebegitu. Jadi ada yang memaksa kelebihan-kelebihan itu menjadi diabetes. Jadi kata Rasulullah, janganlah berlebihan dalam makan, dalam minum jangan berlebihan. Kulu wasrabu wala tasrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, kesimpulan kaji kita, karena waktu kita sudah sampai ya. Waktu kan cepat ya daripada biasa. Kesimpulan saja bahwa al-mutasyaddidun, orang-orang yang berlebihan itu jumlahnya tidak banyak ya. Dari 1000 orang ada 1. Tidak banyak. Jadi jangan terlalu cemas mentang-mentang saya baca begitu. Khawatir, tidak usah khawatir. Ya, hanya 1 dalam 1000. Jadi namanya 1 per mil, bukan 1%. Kalau 1% itu 1 dalam 100. Kalau 1 per mil 1 dalam 1000. Tidak banyak. Tapi walaupun tidak banyak, hati-hati. Dan itu ada di mana-mana. Di masjid ada, di mushola ada, di masyarakat ada, di perguruan tinggi ada saja itu. Nah, karena itu kita dituntut dewasa dan mempunyai akhlakul karimah. Terakhir, hadis Nabi mengatakan, man la adaba fala alima walau kana aliman. Orang yang tidak berakhlak, sekalipun dia hafal Al-Quran, penampilannya alim, sesungguhnya dia tidak berilmu, sekalipun dia orang alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, menambah ilmu kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada air minum ya. Makasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah masuk kan?